Baik, anak-anakku yang saya sayangi, pada hari ini kita akan membahas satu bab dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yakni tentang hal-hal yang mendatangkan rizki dan apa saja yang menghalanginya, serta apa saja yang dapat menambah umur dan mengurangi umur. Pembahasan kita kali ini adalah tentang apa saja yang mendatangkan dan menghalangi rizki, apa saja yang menambah umur, dan apa saja yang bisa mengurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Syekh Zarnuji mengatakan, summa la budda li talibil ilmi, maka setiap penuntut ilmu atau setiap orang dari kita, minal quti, itu membutuhkan yang namanya makanan. Tidak ada orang yang kemudian hidupnya puasa terus tidak berbuka, tidak pula sahur. Puasa terus sepanjang hari, sepanjang minggu, tidak ada. Tidak ada yang kuat seperti itu. Karena kita memang butuh kepada makanan. Wa ma'rifati ma yazidu fihi. Selain daripada itu, kita terutama penuntut ilmu juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki. Wa ma yazidu fil umri. Dan apa saja hal-hal atau perkara yang bisa menambah umur. Wasihhati. Dan juga apa saja yang bisa membuat pikiran kita lebih sehat, badan kita lebih segar, dan lain sebagainya. Liyatafarragha li talabil ilmi, agar kemudian kalau badan ini sehat, kalau pikiran ini bagus, kita bisa lebih enak, lebih tenang, lebih fresh dalam menuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika sannafu kutuban. Kaitannya dengan hal-hal tadi, banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Fa'aradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Kemudian beliau mengatakan, apa yang akan disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini merupakan bentuk ringkasannya saja. Kemudian beliau memulai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis ini dalam hadis Tirmizi, kemudian disahihkan oleh Albani. Yang perlu diketahui bahwa takdir ini terbagi menjadi dua. Saya ulangi sekali lagi, takdir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya takdir mubram. Dan yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu takdir yang sudah paten. Artinya tidak mungkin akan berubah. Apa contohnya? Dari mana kita lahir? Siapa orang tua kita? Kiamat kapan datang? Kematian kapan menghampiri? Nah itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi itu namanya takdir mubram. Takdir yang memang sifatnya sudah pasti. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq inilah yang kemudian masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Nabi
la yaruddul qadara illa du'a, bahwa takdir itu bisa saja berubah disebabkan karena doa. Apa contohnya? Setiap dari kita dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat ini selalu dilahirkan selalu dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu, atau selalu dilahirkan dengan keadaan bodoh. Maka kita bisa merubah bodoh itu dengan cara berusaha belajar. Sejauh mana usaha kita, sejauh itu pula kepintaran yang diberikan oleh kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Atau contoh lain misalkan, tidak ada yang dari kita di sini lahir langsung hafal 30 juz, nggak ada. Tidak ada yang lahir kemudian kalau orang lahir menangis oe, dia menangis alif, ba, ta, sa gitu, nggak ada. Tiba-tiba menangisnya dengan huruf hijaiyah, nggak ada. Tapi justru dengan kemudian hal seperti itu, kita dituntut untuk terus berusaha. Nah, sejauh mana kemudian kita belajar huruf hijaiyah, sejauh mana kita belajar iqra, sejauh mana kita belajar tahsin, sejauh mana kita berusaha untuk menghafalkan, nah itulah yang bisa kita rubah. Itu namanya takdir mu'allaq. Baik. Saya lanjutkan. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak dapat menambah usia kecuali al-birru, kecuali berbuat baik. Dan tidak ada yang dapat menambah usia kecuali al-birru. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menyampaikan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah, wahai umat-umatku, wahai umat manusia, alaikum bisidqi, ayo bareng-bareng berbuat kejujuran, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena perbuatan jujur itu mengarahkan kita kepada albir, kebaikan atau kebajikan. Albir ini kalau dalam penjelasan yang banyak, penjelasan yang luas, memang cukup luas sekali. Tapi kemudian di antara para ulama itu menyimpulkan albir ini menjadi 2 poin penting. Albir yang sebegitu banyaknya itu disimpulkan dalam 2 poin penting. Poin pertama adalah silaturahmi atau silaturahim. Seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi melalui hadisnya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. 2 hal ini merupakan poin daripada sekian banyak albir atau kebaikan tadi. Kemudian nanti albir ini pada akhirnya akan menuntun, atau kebaikan ini akan menuntun kita kepada al-jannah. Konsepnya seperti itu. Siapa orang yang berbuat baik, dia beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, berbuat baik, maka Allah akan tuntun dia ke surganya melalui amal-amal yang telah dikerjakan. Dan yang paling besar nanti rewardnya adalah hatta yuktaba indallahi siddiqon. Orang-orang yang seperti itu nanti
punya gelar di sisi Allah. Gelarnya apa? Orang yang jujur. Baik, saya lanjutkan. Fa innar rajula la yuhramur rizqa bizzambi yusibuhu. Karena seseorang terhalang rezekinya, salah satunya adalah karena dosa-dosa yang telah ia perbuat. Sabata bihadzal hadisi annartika bazzambi sababu hirmanir rizqi. Terkait dengan hal ini, sambungan dari hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa annartika bazzambi, bahwa melakukan perbuatan buruk, melakukan dosa adalah sababu hirmanir rizki, itu menjadi penyebab terhambatnya rezeki seseorang. Khususan al-kazibu. Syekh Zarnuji menekankan di sini khususan al-kazibu, atau bohong. Berbohong ini biasanya tidak cukup satu kali. Biasanya tidak cukup satu kali. Kalau sudah berbohong dalam satu hal, nanti ketika ketahuan akan terus mencari alasan lagi untuk menutupi kebohongan tadi. Ketika ketahuan lagi terus bergulir seperti itu, mencari-cari alasan, dan bahkan mungkin alasan-alasan yang disampaikan adalah bentuk dari kebohongan juga. Maka beliau menyebutkan di sini khususan al-kadzibu yurisul faqra. Wa qad warada fihi hadisun khassun. Terkait dengan bohong atau dusta ini, Rasulullah masih dalam sambungan hadis yang tadi saya sampaikan dalam hadis Bukhari Muslim, wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Rasulullah mewanti-wanti umatnya untuk meninggalkan satu perkara yang menjadi induk dari banyak dosa-dosa, yakni al-kazibu, berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Kenapa? Karena al-kadziba, karena kebohongan itu senantiasa menuntun orang kepada keburukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang sudah terbiasa berbohong satu kali saja, maka nanti ketika ketahuan dia akan mencari kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan itu menuntun kepada neraka. Dan yang paling buruknya adalah wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Orang seperti itu ditakutkan nanti mendapatkan gelar juga sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama gelarnya tadi siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kalau ini gelarnya adalah kazab, pendusta. Kira-kira kalau kemudian ada orang yang diberi gelar kazab di sisi Allah, bagaimana tuh kehidupan berikutnya? Maka kan sangat berat sekali. Maka sekali lagi di sini perlu diperhatikan bahwa berbohong merupakan salah satu muara, salah satu induk daripada dosa-dosa yang berikutnya. Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqu. Yang selanjutnya adalah tidur pagi. Tidur pagi ini juga menjadi penghambatnya rizki. Kenapa demikian? Ini perlu disampaikan bahwa tidur di sini yang dimaksud adalah
tidur dari setelah sholat subuh sampai ya waktu isyraq, kurang lebih sampai jam 6 atau mungkin setengah 7. Nah, tidur-tidur di waktu tersebut, inilah tidur yang disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu penghambat rizki. Kenapa? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam salah satu riwayat beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Kalau Nabi saja mendoakan umatnya pada pagi hari seperti itu, ngapain kita tidur? Harus dimanfaatkan waktu itu untuk mengaji kah, mengulang-ulang pelajaran kah, atau sejenisnya. Wa kasratun naumi turisul faqra. Yang berikutnya adalah terlalu banyak tidur. Di asrama tidur, di masjid tidur, di kelas lagi belajar tidur. Di mana lagi? Tidurnya kalau lagi main bola itu baru nggak tidur. Kalau kemudian lagi nggak ada gurunya baru seger. Ada gurunya tidur. Di mana-mana tidur. Halakoh tidur. Makan dengan olahraga saja yang tidak tidur. Maka terlalu banyak tidur juga bisa turisul faqra, mewarisi kefakiran. Kalau kita banyak tidur, gimana mau menghafal? Gimana mau menambah hafalannya, murojaahnya? Gimana mau belajar? Kalau lagi belajar tidur, ya gimana kita dapat ilmu? Maka sekali lagi, tidur ini dikurangi. Tidur saja secukupnya. Turisul faqra wa faqrul ilmi aidan. Dan termasuk diantaranya adalah kefakiran ilmu. Nah, seperti saya sampaikan tadi. Di saat orang belajar, manfaatkan untuk belajar. Saya berkali-kali menyampaikan, terutama di kelas yang tinggi, kelas aliyah, bahwa selagi masih di pesantren, belajar yang banyak, baca buku yang banyak. Kami dulu ketika sudah selesai dari pesantren dan mendapatkan tugas untuk pengabdian mengajar 1 tahun, ditugaskan ke mana-mana, dikirim ke mana-mana. Satu hal yang kami temukan yang polanya hampir mirip dulu. Setelah sekian banyak kami belajar di pesantren, sekian banyak buku yang juga kami pelajari secara mandiri melalui perpustakaan, kami merasa tetap saja tidak memiliki cukup ilmu. Tetap saja rasanya masih kurang saja. Kalau sekarang kita berada di pesantren, mungkin kita merasa ilmunya banyak. Kayaknya ilmu saya sudah cukup. Tapi coba nanti. Kita sebagai contoh sederhana deh. Ketika liburan, mungkin kamu punya keluarga, paman, bibi, apa siapa, yang tiba-tiba ngajuin pertanyaan, Bang misalkan, atau Dek, kalau misalkan kita begini, hukumnya gimana ya? Dan ketika itu jawabanmu, hehe, nggak tahu. Nanti ya, mungkin hampir atau mungkin banyak di antara kalian yang pernah mengalami situasi itu. Itu secara tidak langsung menjadi tolak ukur. Menjadi tolak ukur bagi kita sejauh mana kita belajar sampai dengan saat ini. Kalau tiap kali ini gimana ya Bang hukumnya, kalau kita hehe, ntar ya Ma. Ntar ditanya lagi, hehe, ntar ya Pa. Nanti pergi berkunjung ke rumah omnya. Bang, kalau kita gini gimana ya? Abang kan di pesantren nih gimana? Hehe, ntar ya Om. Kalau jawabannya hehe, ntar. Nah, ini perlu dipertanyakan juga. Maka semangat belajar itu ditingkatkan lagi. Wa qala al-qailu sururun nasi fi lubsil libasi.
Seorang penyair berkata bahwa bahagianya seseorang itu jika mengenakan pakaian. Setiap orang punya bahagianya masing-masing. Ada yang bahagia kalau dia punya pakaian baru. Ada yang bahagia kalau dia punya handphone baru. Ada dan macam-macam. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Adapun cara mengumpulkan ilmu adalah dengan meninggalkan tidur. Tidurlah secukupnya. Jangan banyak tidur. Kajian tidur, belajar tidur, halaqah tidur. Hanya makan dan olahraga saja yang segar. Selain itu ngantukan, terus apa jangan-jangan cacingan atau busung lapar jangan-jangan. Baik, wa qala alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Adapun penyair lain berkata bahwa bukankah termasuk kerugian bila malam-malam itu berlalu begitu saja? Padahal wa tuhsab minal umri. Sedangkan malam-malam itu juga termasuk bagian daripada umur. Artinya apa? Kalau malam itu dibiarkan begitu saja tanpa ada hal-hal yang bermanfaat di dalamnya, maka akan terasa sia-sia. Maka malam itu digunakan untuk belajar, digunakan untuk murojaah, digunakan untuk melakukan hal-hal yang penting. Nanti kalau sudah waktunya tidur, tidur. Nanti bangun lagi untuk tahajud, untuk murojaah dan lain-lain. Jadi jangan biarkan malam itu berjalan begitu saja tanpa ada kebaikan di dalamnya. Wa qala qumil laila ya hadza la'allaka tursyad. Penyair lain juga mengatakan bahwa bangunlah di waktu malam la'allaka tursyad, agar kamu mendapatkan petunjuk yang benar. Malam itu sunyi, enak digunakan untuk ibadah, enak digunakan untuk murojaah, enak digunakan juga untuk berpikir jauh dari kebisingan. Kalau siang banyak suara kendaraan, banyak suara orang beraktivitas dan segala macam. Tapi kalau malam kebalikannya, disitulah otak ini dipaksa untuk fokus mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, bermunajat kepada Allah, minta petunjuk. Ila kam tanamul laila wal umru yanfad. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umur semakin habis. Mirip dengan apa yang disampaikan pada syair-syair sebelumnya. Yang berikutnya adalah wan naumu uryanan. Tidur dengan posisi telanjang. Wal baulu uryanan. Buang air kecil juga telanjang. Wal aklu junuban. Makan dalam kondisi junub. Wa muttaki'an ala janbin wattahawunu bisuqatil ma'idati. Yang berikutnya adalah makan sambil bersandar di atas lambung dan membiarkan makanannya terjatuh. Ada yang tahu maksudnya? Kamu makan sambil tertidur begitu. Kamu diranjang, di mana makan dalam posisi seperti itu. Biasanya kalau orang yang terbiasa makan dengan posisi seperti itu, bukan dengan posisi seperti semestinya, nanti akan mengakibatkan sakit pada sistem pencernaan.
Kalau sudah sistem pencernaannya sakit, gimana mau belajar serius? Gimana kemudian mau bisa fokus belajarnya? Kalau dikit-dikit ke kamar mandi, dikit-dikit mengeluh sakit perut. Itulah yang dikhawatirkan kenapa kemudian tidak dianjurkan untuk makan sambil tiduran, makan sambil berbaring, makan sambil terlentang, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi lumpuh misalkan. Orang lumpuh kan tidak bisa dipaksa untuk makan sebagaimana mestinya. Mereka hanya bisa berbaring, berbaringlah. Kemudian makan dengan cara berbaring tadi, kalau dari segi kesehatan, dari segi kedokteran ini, berbaring dapat mempersulit jalannya makanan ke lambung dan bisa mengganggu pencernaan. Ya seperti saya katakan tadi. Kita akan fokus belajar kalau kondisi badan kita sehat, afiat, segar. Coba, kalau kamu sedang diare, kemudian disuruh murojaah, kira-kira fokus nggak? Atau disuruh kemudian ngafalin mahfuzat, lagi diare kamu begitu? Enak nggak belajarmu? Enggak. Maka sehat itu merupakan salah satu kunci enaknya belajar. Sehat semuanya, sehat jasmani, sehat rohani. Wa harqu tashril basali. Yang berikutnya adalah membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Kenapa membakar kulit bawang merah dan bawang putih? Ini sebenarnya tidak ada penjelasan lebih panjang tentang kenapa kok membakar kulit bawang merah bawang putih. Tetapi semua dari apa yang disampaikan tadi adalah bagian daripada adat istiadat. Bagian dari adat. Ada orang yang suka dengan bawang putih ataupun bawang merah. Ada juga orang yang tidak suka. Ya, sama kayak jengkol lah. Sama kayak pete. Terus ada yang suka makan pete. Ada yang nggak suka. Ada kemudian yang suka makannya, baunya nggak suka. Macam-macam. Wa harku kashril baswali was saumi. Wa kansul baiti bil mandili. Yang berikutnya adalah menyapu rumah dengan sapu tangan. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu sudah ada peruntukannya. Sapu tangan ya berarti untuk ngelap tangan. Sapu lantai ya untuk ngelap lantai. Sikat WC ya untuk WC. Sikat gigi ya untuk gigi. Sikat baju ya untuk baju. Jangan dibalik-balik. Sikat baju kamu pakai sikat gigi. Sikat gigi kamu pakai sikat pakaian. Sama halnya dengan apa yang disampaikan Syekh Zarnuji. Yang berikutnya adalah jangan menyapu rumah dengan sapu tangan. Tapi pakailah apa yang semestinya digunakan. Wa kansul baiti bil laili. Kemudian beliau menyebutkan yang berikutnya adalah menyapu rumah pada malam hari. Seperti yang kita ketahui bahwa ulama-ulama kita terdahulu atau bahkan pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat belum memiliki penerangan yang maksimal seperti apa yang kita rasakan saat ini. Mereka bermodalkan lampu, obor, dan sejenisnya. Lampu templek, gitu. Lampu minyak tanah. Lampu-lampu seperti itu, lilin. Maka menyapu pada malam hari itu menjadi satu hal yang kalau orang sekarang nyebutnya pamali. Pamali kalau nyapu malam-malam. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita menyapu malam ada barang-barang berharga yang ikut terbawa sapu.
Atau kemudian dalam kasus yang lebih atau dalam konteks yang lebih real adalah kerjakanlah hal-hal yang menjadi rutinitas rumah tangga pada siang hari. Nyapu, cuci piring, cuci pakaian, itu dikerjakan pada umumnya pada siang hari. Kalau sudah sampai malam hari ya istirahat. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Apa yang menjadi kegiatan di siang hari, kerjakan. Kalau sudah masuk malam hari, fokuskan untuk istirahat supaya besok ketika bangun badan ini segar, kepala ini enggak puyeng karena tadi malam nyuci sampai jam 12. Wa tarkul umamati fil baiti. Yang berikutnya adalah membiarkan sampah di dalam rumah. Kalau kemudian orang terbiasa meninggalkan sampah, membiarkan sampah menumpuk, nih, perhatikan baik-baik. Kalau orang terbiasa melihat kamarnya kotor, melihat tempat tinggalnya kotor, terbiasa meninggalkan sampah menumpuk di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, ini menunjukkan kemalasan. Ini menunjukkan satu sifat buruk yang amat disukai oleh jin, yang amat disukai oleh setan. Setan tuh nggak senang, jin tuh nggak senang tempat-tempat yang bersih, nggak senang mereka. Tapi mereka suka tempat yang kotor, yang menjijikkan. Di pasar contohnya, di mana pasar itu merupakan tempat segala macam keburukan menyatu. Ada orang yang berdusta, mengurangi timbangan, menambah harga dan lain sebagainya. Atau kemudian di kamar mandi, di mana tempat orang buang air kecil, tempat orang kemudian membuang kotoran, air besar dan segala macam. Itulah yang disukai oleh jin, itulah yang disukai oleh setan. Maka kemudian kalau kalian masih suka tinggal di kamar yang masih kotor, yang belum ada kesadaran untuk menyapu, bagi yang piket harus diuber-uber dulu. Ya wajar kemudian kalau bawaannya males-males terus. Mau ngaji males, mau murojaah males, mau masuk kelas ngantukan, mau sampai kamar asal kena kasur ngiler. Mau asal kena kasur ngorok. Wal masyu quddamal masyayikhi. Yang berikutnya adalah berjalan di depan orang tua. Ini juga bagian daripada adab. Jangan dibiasakan berjalan di depan orang tua. Kecuali mereka sudah mengizinkan, silahkan. Kecuali sudah diizinkan, silahkan. Jalan aja duluan. Kalau sudah diizinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, baiknya jangan di depan orang tua. Baik itu orang tuamu sendiri, ataupun orang tua orang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi di mana kita diharuskan untuk melakukan hal tersebut karena satu tuntutan ataupun yang lain. Wa nida'ul abawaini bi ismihima. Ini didengarkan baik-baik. Termasuk di dalamnya adalah memanggil nama orang tua secara langsung. Kalau nama bapakmu misalkan Edi, Edi ambilin minum dong, saya lagi keselak nih makan. Kalau nama ibumu Maryam, misalnya, Maryam mana minumnya? Kok cuma nasi doang sama lauk nih, nggak ada minum, keselak nih, ambilin dong. Maka memanggil orang tua dengan menyebutkan nama langsung ini juga kurang beradab. Maka panggillah mereka dengan panggilan yang baik yang mereka suka. Wa nidaul abawaini bi ismihima. Wal khalalu bi kulli khasyabatin. Yang selanjutnya adalah membersihkan makanan yang
tersisa di celah gigi dengan kayu yang sembarangan. Habis makan daging, habis makan apa itu tiba-tiba ada makanan yang nyelip di giginya karena merasa risih. Asal potek kayu, asal ambil kayu, tidak tahu kayu itu bersih ataupun tidak. Tidak tahu kayu itu bersih ataukah najis. Tidak tahu kemudian orang yang punya kayu itu ridho atau tidak dengan kita mengambil batang kayu tadi. Sekalipun hanya untuk membuang makanan yang terselip di gigi. Maka sekali lagi, ini masih banyak sekali hal-hal yang harus kita bahas dalam perkara ini. Sedikit lagi, baik. Saya lanjutkan. Wa ghuslul yadi bittini wat turabi. Yang berikutnya adalah membersihkan tangan dengan debu. Membersihkan tangan dengan debu. Selagi masih ada air, gunakan air. Karena itu adalah alat yang bisa digunakan untuk bersuci dan sebaik-baiknya alat adalah air. Wal julusu alal atabati. Yang selanjutnya adalah duduk di depan pintu, di mana orang sering berlalu lalang. Wal itka'u ala ahadi zawjail babi. Atau kemudian bersandar pada salah satu daun pintu. Nah, kita ada pintu dua begitu. Bersandar kemudian di salah satunya, yang mana hal tersebut akan menghalangi orang berlalu lalang. Kemudian membuat jalan yang tadinya lega karena ada kita di situ, ada kamu di situ bersandar, kemudian membuat jalan itu menjadi sempit. Yang terakhir wat-tawaddu'u fil mabrozi. Yang terakhir adalah wudu di tempat membuang kotoran. Atau kemudian di mana orang biasa buang air kecil, buang air besar, atau sejenisnya, sebisanya jangan dijadikan sebagai tempat untuk berwudu. Maka nanti ketika saya, ketika kalian, ketika kita semuanya punya rumah, dibuatkan, dikhususkan satu ruangan untuk dijadikan musola kecil, cukup untukmu, istrimu, anakmu nanti. Buat di sana tempat wudhu yang nyaman, buat di sana tempat wudhu yang baik. Khususkan tempat seperti itu. Atau kemudian kalau memang tidak cukup lahan misalkan untuk buat musola kecil-kecilan di dalam rumah, maka diusahakan untuk memisahkan antara tempat berwudu dengan tempat di mana kita biasa buang air. Ini sebagian daripada etika, bagian daripada adab. Maka sekali lagi, apa yang disampaikan tadi merupakan keharusan bagi kita untuk menyimak dengan baik, keharusan bagi kita juga untuk sama-sama menjalankan, memulai apa yang bisa dimulai, menjalankan apa yang bisa dijalankan, agar jangan sampai apa yang disampaikan seperti ini hanya berhenti pada tulisan saja, atau bahkan yang lebih parah lagi ketika majelis ini sudah bubar, selesai pula ilmunya, nggak ada dapat ilmu sama sekali. Ini sangat menyedihkan sekali hal-hal yang seperti itu. Maka anak-anakku semuanya, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki niat lagi, kita fokuskan belajar lagi, fokuskan menghafalnya lagi, agar apa yang menjadi tujuan akhir kita benar-benar tercapai. Main bola itu juga sama, tujuan akhirnya adalah menang. Dan bagaimana caranya menang? Adalah dengan membuat gol. Maka apa golmu sekarang? Apa tujuanmu sekarang? Kalau kemudian kamu tidak punya tujuan apa-apa,
Ya ngapain gitu hidup. Selesai saja lah. Jadi sekali lagi mari kita bareng-bareng perbaiki niat. Itu yang utama. Karena niat ini mudah sekali berubah-ubah. Demikian kajian subuh pada minggu kali ini pada kitab Ta'limul Muta'allim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.